Shalom, perkenalkan nama saya Delmi Yusmina Poton. Saya merupakan mahasiswa IAKN Kupang Prodi PG PAUD semester 1. Dalam kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru PAUD di Indonesia. Sejarah profesi guru di Indonesia. Jika kita ditanya siapa itu guru, pasti ada yang menjawab, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan lebih dan selalu membagikannya kepada murid-muridnya. Jawaban-jawaban itu tentu saja tidak salah, tetapi pasti muncul sebuah pertanyaan lagi. Sejak kapan pekerjaan guru itu dimulai? Jawabannya sangat singkat. Pekerjaan guru sudah dimulai sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Pada zaman ini, seorang guru dikenal dengan istilah biksu. Seorang biksu biasanya mengajar di biara dan selalu mengajar dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Materi-materi yang diajarkan oleh para biksu yakni yang pertama ilmu agama. Selain ilmu agama, ada juga ilmu filsafat, sastra, hukum, bela diri, dan lain sebagainya. Dalam ajaran dan kepercayaan agama Buddha, seorang guru merupakan jelmaan Buddha atau bodhisattva. Sedangkan dalam agama Hindu, seorang guru merupakan simbol sebuah tempat suci atau vidya. Dan juga seorang guru juga merupakan suatu pembagi ilmu. Dalam agama Hindu-Buddha, memang guru-guru sangat dihargai dan dihormati. Tapi ingat, ada satu agama yang hampir mirip dengan agama Hindu dan Buddha, yaitu agama Sikh. Dalam agama Sikh, guru-guru hanya terdiri dari 10 orang saja, sehingga penghormatan yang diperoleh pengajar-pengajar dalam agama Sikh melebihi penghormatan yang diperoleh pengajar-pengajar dari agama Hindu dan Buddha. Masa Kesultanan Islam. Pada masa ini, seorang guru dikenal dengan istilah ulama dan seorang murid dikenal dengan istilah santri, sedangkan tempat kegiatan belajar mengajar yang terjadi dinamakan pesantren. Materi-materi yang diajarkan oleh ulama terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama, materi khusus tentang ajaran agama Islam, dan yang kedua adalah materi ilmu pengetahuan umum. Ada pula pada masa reformasi, umat-umat Kristen selalu belajar dari para misionaris. Apa itu para misionaris? Para misionaris adalah para pemberita Injil. Menurut ajaran dan kesaksian Perjanjian Lama, Allah adalah pengajar agung. Allah memanggil dan mengutus guru-guru yang lain atau pengajar-pengajar yang lain, yakni bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim. Apa tujuan Allah memanggil dan mengutus mereka? Tentunya Allah punya tujuan. Allah ingin agar melalui mereka dapat membawa umat Allah kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Dalam ajaran Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah guru agung, sedangkan para rasul adalah pengajar jemaat mula-mula. Materi kedua adalah sejarah lembaga kependidikan. Kita mulai dari materi masa Belanda. Sebenarnya, organisasi guru-guru pribumi sudah ada sejak tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik. Anggota-anggotanya terdiri dari guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik kepala sekolah. Anggota dalam organisasi ini biasanya mengajar di sekolah desa dan sekolah rakyat.
Dalam memperjuangkan nasib anggotanya, organisasi ini mengalami banyak kelalaian, sehingga terbentuklah organisasi-organisasi baru. Materi berikutnya adalah masa kemerdekaan. Kesadaran dan semangat untuk memperjuangkan hak yang sama mulai timbul di hati masyarakat Indonesia, termasuk guru-guru Indonesia. Akhirnya, kepala HIS yang selalu dijabat oleh bangsa Belanda mulai beralih tangan kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu saja, semangat untuk merdeka mulai ada dan berkobar-kobar terus dalam hati masyarakat Indonesia. Tahun 1932, semangat itu membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yakni Organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda mulai beralih nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama organisasi itu berdampak membawa semangat bagi masyarakat Indonesia, tetapi perubahan itu sama sekali tidak disukai oleh bangsa Belanda. Setelah masa penjajahan Belanda, maka masuk juga penjajah-penjajah dari Jepang. Setelah Jepang masuk ke Indonesia, semua organisasi dilarang. Sekolah-sekolah ditutup, sehingga para guru tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Walaupun semua organisasi ditutup, namun itu tidak mengurangi semangat Indonesia untuk merdeka. Akhirnya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sah hidup merdeka. Tanggal 24 dan 25 November tahun 1945, para guru-guru akhirnya bersatu dan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bernama Kongres Guru. Ada 3 tujuan yang ingin dicapai para guru dalam kongres tersebut, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat kependidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak buruh pada umumnya dan hak guru pada khususnya. Di situ juga guru-guru bersatu dalam sebuah ikatan yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia. Lintasan sejarah PAUD Indonesia. Pertama, masa Belanda. Ketika orang-orang Belanda datang ke Indonesia, mereka sebenarnya sudah mendirikan sekolah bagi anak. Namun sayangnya sekolah-sekolah tersebut lebih diutamakan kepada kepentingan kaum kolonial. Yang kedua, masa taman siswa. Melihat nasib anak-anak Indonesia yang tidak diperhatikan khususnya dalam jalur pendidikan, akhirnya tanggal 3 Juli tahun 1922, putra Indonesia Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah bagi anak yang dinamakan dengan nama Taman Siswa. Masa ketiga adalah masa penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Saat datang, Jepang tidak menghilangkan sekolah bagi anak, namun Jepang merubahnya, mulai dari nama dan materi-materi ajarannya. Nama sekolah dirubah menjadi Taman Kanak-kanak. Selain itu, materi ajarannya pun dirubah, mulai dari yang awalnya materi ajarannya tentang tarian, nyanyian, dan cerita-cerita rakyat Indonesia dirubah menjadi nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat Jepang. Hal ini membawa semangat bagi masyarakat Indonesia untuk merdeka. Akhirnya, pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus, Indonesia sah untuk merdeka. Tahun 1950, Indonesia mengalami krisis yang luar biasa. Banyak anak-anak sekolah yang sampai tidak lagi bersekolah. Masa berikutnya adalah awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu.
tahun 1950, ketika Indonesia mengalami krisis, maka anak-anak Indonesia tidak diperhatikan lagi dalam hal pendidikan. Pemerintah lebih berfokus pada cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya tahun 1951, para ibu-ibu Indonesia, wanita-wanita hebat Indonesia mulai bersatu dan mereka mulai mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bersekolah pada Ibu. Latar belakang dan tujuan pendirian PAUD di Indonesia. Program pendidikan anak usia dini didirikan pada tahun 2003 dengan 3 alasan, yaitu yang pertama, karena pemerintah melihat bahwa banyak sekali anak-anak usia dini di Indonesia yang tidak bersekolah. Alasan kedua adalah alasan pemetaan wilayah, agar semua anak-anak di Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang sama. Dan alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk respon pemerintah Indonesia kepada pendidikan dan sebagai respon pemerintah Indonesia atas laporan-laporan organisasi dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Sehingga melalui pendidikan atau melalui program anak usia dini, diharapkan agar semua anak-anak Indonesia dapat memiliki kompetensi yang sama dengan anak-anak yang ada di dunia. Sekian pemaparan materi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.